Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya berada di UPTD SD Negeri Cipayung 03. Saya bersama calon guru penggerak angkatan 10 yang hebat bernama Ibu Safitri yang akan membersamai di pendampingan individu yang ketiga dengan tema implementasi pembelajaran yang berpihak pada murid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Semoga di liburan ajaran baru ini menambah semangat dan kita pun selalu sehat, dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pada tema pendampingan individu ketiga ini yaitu tentang implementasi pembelajaran yang berpihak pada murid. Fokus lingkupnya yaitu refleksi hasil survei umpan balik 360 derajat yang PI 2 sudah Ibu laksanakan dengan rekan sejawat, kepala sekolah, murid. Penilaian sendiri tentang kompetensi guru penggerak, diskusi rencana menerapkan pembelajaran sosial emosional, dan diskusi hasil lokakarya 2 yaitu tentang keterlaksanaan dari tahapan bagja. Saya ingin memastikan apakah Ibu sudah menginput instrumen umpan balik itu pada LMS. Alhamdulillah sudah, Bu. Memang ada penilaian yang kurang, perlu kita tingkatkan. Nah, kinerja kita, semangat kita ya, gitu kan. Kalaupun memang nilainya penilaian dari rekan sejawat untuk kepala sekolah itu ataupun murid Ibu bagus, tetap terus ditingkatkan lagi. Selama 1 bulan terakhir ini, tentunya Ibu sudah mempelajari modul 2, 2.1, 2.2. Apa sih yang sudah berjalan? Alhamdulillah ya, Bu ya. Untuk 1 bulan terakhir ini saya masih diberikan semangat yang cukup agar dapat menyelesaikan tugas-tugas CGP saya maupun tugas rutin sekolah saya, walau dengan waktu yang saling bersamaan, Bu, kebetulan, dan mempunyai deadline-nya pun sama, jadi terasa. Itu terasa ya, Bu ya. Wah ya, mungkin masih ada beberapa tugas CGP yang tertinggal saya khususnya ya. 1 bulan ini tentu saya itu tadi saya bilang saya menyelesaikan tugas rutin saya, kemudian tugas CGP. Sekarang itu kita masuk pada modul 2.2 yang akan dimulai dengan 2.3-nya. Sudah mulai terlihat gitu loh. Itu, Bu. Terus ya jujur masih ada yang tertinggal seperti jurnal mingguan saya itu belum, dari modul 1.4, Bu. Itu belum saya buat sampai yang terakhir ini. Ya, emang apa yang penting kalau misalkan ada due date-nya itu segera, tapi kalau memang siap, itu ya, Bu. Iya, tetap dikerjakannya. Iya, baik, Bu. Ya. Terus mengenai apa yang sudah dipahami pada modul 2 itu, nah, misalkan Ibu mempelajari tentang sosial emosionalnya yang berkaitan dengan analisis kasus ataupun apa gitu kan, bagaimana itu, Bu, tentang modul 2 itu? Modul 2.2 itu merupakan pembelajaran yang mengasihkan ya, Bu ya. Dia itu pembelajaran sosial dan emosional, kita sebut dengan PSE-nya, yang menerapkan daripada 5 PSE-nya, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, lalu kesadaran sosial, kemudian keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Dan itu semua sebenarnya hal baru dengan konteks namanya. Secara tidak langsung itu kan kita sudah terapkan, Bu. Seperti saya misalnya, ada apa dengan siswa itu, gitu kan ya, Bu ya. Nah itu, oh ternyata ini dikupas di modul 2.2. Ada analisis kasus ya? Ya. Nah, misalkan anak, bagaimana itu cara menindaklanjutinya itu? Iya tadi, Bu, untuk kan kita pemahaman untuk PSE-nya, lalu kita coba untuk menerapkan PSE tadi dengan 4 cara. Itu tadi saya menuliskan bahwa 4 cara itu yang terdapat pada
KSE atau kompetensi sosial emosionalnya ya Bu ya, secara spesifik dan eksplisit, kemudian mengintegrasikan KSE tersebut ke dalam praktek mengajar saya dan gaya interaksi dengan murid, lalu mengubah kebijakan dan ekspektasi sekolah terhadap murid dan memengaruhi pola pikir. Itu yang saya coba untuk menerapkan PSE tadi. Terus rencana tindak lanjut pendampingan sebelumnya, yaitu pada pertemuan yang membahas komunitas praktisi ya Bu ya. Bagaimana tindak lanjut yang sudah Ibu lakukan di sekolah itu? Ya, untuk yang kemarin ya, kebetulan itu yang tentang komunitas praktisi yang seperti saya bilang, saya bersama 2 rekan CGP saya lainnya mencoba untuk membuat komunitas, salah satunya itu tadi membuat komunitas di PMM, kelompok belajar Kombel kita di PMM, yaitu SDN Cipayung 03. Ya memang belum sepenuhnya untuk berjalan ya Bu, tapi kita akan berusaha untuk mencoba aktif kembali pada komunitas tadi. Oh itu. Semoga tindak lanjutnya terpenuhi dan membuat suatu perubahan di sekolah ini ya Bu ya. Alhamdulillah. Amin. Mudah-mudahan. Oke ya, selama 1 bulan terakhir tadi mudah-mudahan nanti saya tulis di jurnal pemantauan pembelajaran daring ya yang ada di LMS ya Bu ya. Terus bagaimana pada saat Ibu mempelajari modul 2 itu, mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, ruang kolaborasi kan ada 2 ya. Terus demonstrasi kontekstual, elaborasi, dan pembelajaran diferensiasi. Sekilas pandang yang Ibu Fitri pelajari itu. Iya Bu, kebetulan di eksplorasi mulai diri saya sudah penuhi semua tugas-tugas yang ada LMS tersebut. Kemudian saya juga mengeksplor, ternyata cukup lumayan banyak ya Bu. Di situ banyak kasus-kasus yang yang harus kita analisis satu persatu gitu loh. Dan yang berkaitan dengan PSE-nya. Ternyata dari kasus 1, 2, 3, dan 4 itu dengan kasus yang berbeda, tapi tetap menerapkan PSE-nya itu dengan hal yang sama, sebenarnya saling berkaitan gitu loh. Jadi ternyata kasusnya kalau kasus seperti ini, kalau kasus seperti ini gitu. Jadi saya di situ mencoba untuk memahami setiap kasus itu pasti punya solusinya gitu, dari pembelajaran PSE yang saya dapat. Terus berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Adakah di kelas itu anak yang membutuhkan perhatian lebih? Ada Bu, banyak. Saya ada 1, 2 gitu ya. Itu memang saya dia tuh kenapa saya bilang ada dan dia membutuhkan perhatian yang lebih, yaitu tadi salah satunya setelah saya telusuri, ternyata telusuri itu dari sumbernya ya Bu ya, terutama dari sumbernya itu pertama pasti guru kelas yang sebelumnya gitu loh. Jadi saya tanya, kemudian saya tuliskan hasilnya, kemudian yang kedua dari sumber lain yaitu dari kedua orang tuanya, saya beri catatan juga terhadap anak itu. Jadi saya mencoba untuk memberikan solusi yang terbaik buat anak itu. Kebutuhan perhatian yang lebihnya itu apa dalam bidang akademik atau misalkan halusnya ataupun karakternya? Akademik juga dari aspek keseluruhan ya Bu, saya lihatnya dari akademik, kemudian dari psikologisnya itu saya coba untuk akademik itu dia bisa membaca. Nah ini persoalannya, sampai kelas 6 itu membacanya masih di bawah banget. Membaca kata atau saya juga kaget, jujur saya kaget ketika nerima ternyata baca pun belum gitu. Makanya ini adalah jadi sebuah PR buat saya gitu loh. Ini yang harus diberikan khusus gitu. Kalau memang membacanya belum mampu, berarti apakah dia mengenal huruf? Kenal huruf
A sampai Z? Lupa ingat. Iya, saya temukan seperti itu gitu loh. Bahkan saya kasih catatan gitu loh. Oh ternyata. Kalau ininya kemampuan untuk berhitungnya bagaimana? Berhitung alhamdulillah ada gitu. Berhitung ada. Dia tuh ternyata saya telusuri ya Bu dari guru sebelumnya. Satu, dia punya catatan yang jarang masuk. Artinya dalam satu semester itu paling dia hanya pas ulangan aja. Nah di sini kan jadi saya gini kan. Jadi kalau misalnya dia jarang masuk, otomatis pun pembelajaran materi yang kita berikan kurang dong gitu kan. Oh ternyata ini. Jadi kita tuh sebagai guru untuk mengenal tuh siswa gitu ya, murid itu kan jadi kurang ya Bu. Nah itu salah satunya. Terus yang kedua dari sumber orang tua sendiri mengatakan bahwa ya memang kerjaannya hanya main dan main. Tidak adanya perhatian khusus dari orang tua. Orang tuanya katanya sibuk untuk kerja lah, terus ibunya sibuk untuk ngurusin yang lain ya. Nah dari sumber-sumber itu akhirnya saya berikan catatan. Itu dari hal akademik ya? Atau dia pun karena dia jarang sekolah ya? Kalau dia anak tersebut rajin ke sekolah gitu, mungkin digali barangkali di olahraganya, punya minat, bakat minat gitu. Tapi dia belum karena emang jarang sekolah gitu. Ketika saya udah di kelas saya gitu Bu, udah di kelas saya ternyata dia bisa kok yang namanya marawis. Ada. Nah di situ kan saya, kemudian dia bisa ternyata percaya diri ketika saya ada tugas upacara, Bu saya Pancasila. Nah ini sebenarnya satu kelebihan dia gitu loh Bu. Akhirnya saya begitu, kenapa nggak coba digali ketika sebelumnya gitu loh. Saya akhirnya kan jadi bertanya-tanya, ini anak bukan 100% tidak bisa, tidak mampu tadi kan. Ya itu tadi, karena memang dia memerlukan perhatian yang khusus gitu. Diberikan kesempatan lah gitu. Jadi untuk kegiatan seperti mungkin kegiatan olahraga, ekstrakurikuler seperti marawis, anak menonjol ya Bu ya. Iya. Itu dia menunjukkan gitu kan. Kalau ke akademik dia agak jauh ya dengan teman-temannya. Berarti itu anak memiliki hambatan dalam kesulitan akademiknya ya Bu ya. Tapi ya tidak patah semangat sebagai guru. Karena memang di sekolah ini kan ada berbagai macam karakter dan perbedaan dalam kebutuhan belajarnya, maka itu emang digali untuk berdiferensiasi. Itu gunanya pembelajaran berdiferensiasi. Menggali apanya? Berarti apa yang dia memiliki kelebihan gitu kan, seperti itu. Dan mendorong anak tersebut agar rajin ke sekolah, agar kita pun tahu menganalisis kasusnya ya, seperti itu. Baik, dalam pembelajaran diferensiasi khususnya anak tersebut ya Bu ya, dikategorikan untuk membuat RPP-nya gitu kan. Dia tugasnya berada di posisi mana nih? Proses, konten, ataupun apa tuh tadi yang ada 3 itu Bu? Proses satu konten, proses produk. Ya. Ini biasanya saya memang Bu, saya belum sepenuhnya bisa paham untuk RPP diferensiasi, tapi itu memang saya buat sama, cuman cara untuk menerapkan ke anak ini beda gitu loh. Misalnya dia ada pada di proses dan produk, biasanya kita bedakan di situ Bu, di kelompokannya. Jadi bukannya memilah antara anak yang mampu atau enggak sebenarnya ya Bu. Itu kan maksud dari diferensiasi itu sesuai dengan kebutuhan si murid ini gitu kan ya Bu ya. Benar. Nah itu, saya coba untuk penerapan itu Bu di kelas saya. Jadi saya itu mengelompokkan murid itu biasanya, dia pandai ini nih, ya berarti ini si kelompok A. Kemudian dia pandai ini, kelompok B gitu. Atau bahkan kadang suka saya gini, dia bisa ini, Pak. Paling tidak saya berusaha untuk mudah-mudahan di kelompoknya bisa yang namanya belajar antar teman ya gitu, jadi bisa saling gitu. Bahkan kadang saya suka seperti itu juga gitu loh, nggak dipungkiri sih Bu gitu loh, tapi saya berusaha untuk
membuat belajar itu sesuai dengan kebutuhan si anak. Ya. Dalam RPP berdiferensiasi kan ada tentang KSE-nya ya? Iya, KSE-nya. Bagaimana yang menurut Ibu ketika anak itu setelah masuk kelas 6 ya dengan Ibu ya, mulai ada peningkatan nih, rajin ke sekolah, karena kan kelas 6 itu identik dengan kelulusan. Iya. Ya, kalau misalkan jarang masuk ataupun apa nanti nggak lulus gitu, dia pastinya takut kan, gitu, seperti itu. Tapi gimana menurut setelah Ibu amati, setelah Ibu analisis kasus tersebut, rajin sekolah? Alhamdulillah Bu, saya pakai jalur ini dukungan dari orang tua. Saya selalu pantau. Misalnya 3 hari berturut-turut dia nggak masuk dan tidak memberikan informasi apapun kepada saya gitu loh. Saya coba untuk WA, kan sekarang kan ada ini ya Bu, grup, atau bahkan saya japri. Assalamualaikum, mohon maaf ya untuk Ananda ini hari ini tidak masuk sekolah, ada apa ya? Saya selalu seperti itu. Kemudian kalau misalnya belum ada sama ini juga balasan juga, kadang saya bekerja sama dengan korlas saya gitu kan. Ibu boleh minta tolong nggak Bu untuk datang ke rumah si A? Itu saya berusaha untuk selalu berkomunikasi. Intinya itu sih Bu. Jadi alhamdulillah, jadi mungkin track record ada 1-2 anak yang ketika di kelas sebelumnya itu jarang sekali teramat masuk ke sekolahnya. Jadi untuk di kelas saya, nggak saya kelas 6, nggak saya kelas rendah, itu selalu saya lakukan. Jadi ada komunikasi lah. Ya. Jadi mulai ada kesadaran diri ya Bu ya? Iya, kesadaran diri ya, KSE-nya. Iya, kesadaran diri ya, seperti itu. Dan kesadaran sosialnya. Iya, kesadaran sosial, masuk pada kesadaran diri, kesadaran sosial, sekolah, nanti sosial akhirnya dia mau bisa memanage dirinya gitu, manajemen diri, mengambil keputusan. Nah, nanti ada pengambilan keputusannya. Kalau kamu nggak masuk ya risikonya akan seperti ini. Jadi dia berusaha membuat pilihan gitu kan. Ya. Dan di sini kan ada analisis kebutuhan belajar yang saya lihat dari RPP Ibu ya. Iya. Di sini RPP-nya tentang kepemimpinan. Iya. Ini kemarin saya buat subtema 3 ya. Iya, masuk kepemimpinan PKN dengan bahasa Indonesianya. Gimana itu praktek realnya saat Ibu mengajar, terutama khusus anak yang memiliki perhatian khusus? Biasanya saya ajak dia dulu. Kamu pernah nggak, kan di sini mencakup untuk kepemimpinan dan pidato ya. Nah, di sini coba kamu berdiri di sana, kemudian kamu bicara saja di depan Ibu. Saya suruh Bu, karena dia percaya diri ya, itu kelebihannya ya. Akhirnya dia bicara dulu, terus karena dia kan tadi tidak pandai untuk membaca dan menulis, akhirnya dia bercerita aja, saya yang memberikan tulisannya. Jadi di sini Ibu mencoba agar dia punya jiwa pemimpin dan memang anaknya memang punya rasa percaya diri. Itu yang itu memang harus digali Bu, karena kalau anak sudah memiliki percaya diri berarti tinggal ditingkatkan, sering dilatih maju ke depan dalam tugas-tugas yang sesuai dengan kebutuhannya. Misalkan dia diberi tugas sebagai hari ini pemimpin untuk doa seperti itu kan, terus ataupun misalkan adanya piket gitu kan, seperti itu ya. Tapi berjalan ya Bu ya? Alhamdulillah, pokoknya saya nggak usah nunjuk, dia tuh akhirnya mau gitu. Bu, saya yang Pancasila, Bu, saya yang doa gitu. Oh ya udah gitu. Jadi saya berusaha untuk tidak menunjuk gitu loh. Jadi jadi ada kesadaran diri dalam murid itu untuk nih tugas saya bisa gitu loh Bu. Saya coba itu untuk selama ini gitu loh. Itu Ibu yang sudah melakukan. Di akhirnya itu apakah Ibu melakukan refleksi dengan anak tersebut? Iya, nih saya selalu komunikasi ya Bu, terutama tadi saya bilang dari awal, komunikasi dengan berbagai pihak, tentunya ini kan pada orang tua ya Bu. Nih anak yang tadinya belum bisa ini,
ini bisa ini dan sekarang begini gitu Bu. Itu selalu saya komunikasikan juga, saya buat catatannya, kemudian saya komunikasikan ke orang tua. Baik Ibu, dalam proses Ibu belajar selama 1 bulan tentang modul 2 itu, alhamdulillah Ibu menunjukkan kemajuan baik sikap dan keterampilan. Sikap dari Ibu sendiri yaitu selalu mencari gebrakan-gebrakan baru agar salah satunya itu murid jadi rajin ke sekolah, percaya diri untuk berani tampil ya gitu, seperti itu. Dan keterampilan yang dimiliki Ibu yaitu Ibu mulai banyak menguasai materi yang ada di guru penggerak maupun di LMS, yaitu apa, berkaitan dengan ilmu teknologi, jadi melalui Canva dan lain-lain seperti itu. Terima kasih. Kita ke bagian inti pendampingan, yaitu tentang refleksi hasil survei dari kepala sekolah ini, bahwa penilaian Ibu kebanyakan di poin ketiga dan keempat. Mudah-mudahan nanti ada peningkatan lebih lanjut lagi. Jadi poinnya kebanyakan di 4 ya Bu ya, gitu kan, agar sekolah di SD makin banyak perubahan. Ada umpan balik dari kepala sekolah bahwa menjadi CGP dalam menguasai kompetensinya sangat baik dan bisa memotivasi rekan sejawat untuk memperbaiki pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, ini adalah gambaran secara umumnya. Jadi selama ini kepala sekolah itu menilai Ibu baik pada saat Ibu mengikuti program guru penggerak dan sudah mengimplementasikannya di sekolah gitu kan. Kepala sekolah ini menilai sangat baik gitu kan, dalam praktik baiknya dengan rekan sejawat seperti itu. Dan informasinya yang lebihnya yaitu tentang perilaku yang perlu CGP terus dilanjutkan, yaitu berbagi, memotivasi, dan berinovasi. Jadi kepala sekolah tersebut berharap Ibu selalu berbagi dengan rekan sejawat dan selalu memotivasi dengan rekan sejawat tersebut agar selalu berinovasi demi kemajuan sekolah SD ini ya Bu ya. Dan perilaku yang perlu CGP hentikan yaitu memanage waktu. Nah, apakah Ibu itu kurang kontrol nih memanage waktunya, misalkan antara sekolah dengan PGP nih, gimana tuh Bu, ceritakan tuh Bu? Ya gini Bu, sebenarnya seperti awal dari saya bilang ya, memang kelemahan saya itu kadang memanage waktu gitu, memanage waktu. Padahal kita udah coba Bu, ini sekian dari sekian saya ini sekian. Ternyata ya namanya kadang ya Bu, jujur kadang kepala sekolah itu Bu Fitri ini ada tugas ini, berikan sesuatu yang di luar daripada tadi planning kita gitu. Planning saya misalnya kan udah buat ini loh, tiba-tiba ada ini, itu yang sebenarnya memanage waktunya yang akhirnya saya ada beberapa tugas yang terbengkalai gitu. Iya. Memang kita juga memikirkan sekolah juga ya. Terus memikirkan PGP juga memikirkan banyak lagi, belum lagi pekerjaan yang sangat banyak ya. Jujur aja Bu, pekerjaan rumah itu sampai nggak pegang saya gitu. Di sini perilaku yang perlu CGP mulai lakukan, memvariasikan metode pembelajaran dan penilaian. Jadi alhamdulillah selama ini Ibu sudah melakukan ya variasi dalam metode pembelajaran dan penilaian gitu. Ya buktinya ada ya murid yang tadi yang membutuhkan perhatian khusus gitu kan, adanya perubahan dalam sikap ya, terutama sikap dulu. Ya, dia yang tadinya malas berangkat sekolah jadi rajin seperti itu. Keterampilannya dari anak tersebut memang dia sudah punya rasa percaya diri ya. Namun sudah ditambahkan dengan berbagai metode itu, akhirnya dia mulai tergerak ingin tampil seperti itu. Dari murid, nah ini murid nih. Nah murid ini nilainya banyak selalu ya, ada yang selalu gitu kan ya, banyak. Tapi ada yang nilainya itu ada yang sering juga ada gitu.
Ada yang belum, katanya belum pernah. Iya, belum pernah. Tidak apa-apa, ini bahan koreksi ya. Nggak apa-apa. Guru mengubah cara mengajar pada saat mengulang materi yang sulit dipahami. Di sini belum pernah katanya. Ya ini kejujuran anak ya, gitu kan. Padahal biasanya guru itu sering mengulang-ulang materi ya, gitu kan. Tapi mungkin anak juga belum Itu belum anak nggak pernah diajar. belum memahami kali ya bentuk kalimat pertanyaannya, gitu kan. Gitu. Di sini juga ada katanya ibu guru meminta waktu untuk mencari jawaban pertanyaan yang belum bisa dijawab saat itu, gitu kan. Gak apa-apa Bu, artinya nanti ibu review agar lebih ditingkatkan lagi, gitu kan. Di sini ada lagi dia memberi jawaban yaitu jarang. Misalkan cara mengajar ibu berbeda setelah mengikuti pelatihan. Nah, berbeda katanya. Mungkin apakah ibunya terlalu sibuk jadi nggak ketemu anak, ataupun apa, mungkin seperti itu. Nah, atau setelah ibu mengikuti pelatihan apakah tidak disampaikan gitu, mungkin maksudnya seperti itu, saya tidak tahu ya, gitu kan. Ya tapi tidak apa-apa, artinya nanti besok lusa Saya harus bisa ibu lebih baik. ini sekarang belajar guru penggerak tentang modul 2 yaitu pembelajaran diferensiasi emosional ya kan. Sikap sosialnya berarti nanti diterapkan ke anak bagaimana itu, seperti itu. Bagus ini Bu jawabannya untuk peningkatan ibu nih di sekolah. Sebagai bahan refleksi saya juga akhirnya. Iya, ini saya ambil sampel 1 ya Bu. Iya. Sekarang saya mau sampel gurunya nih Bu. Alhamdulillah nih guru teman-teman Bu Fitri ini kebanyakan menilai ibu 3 dan 4. Gambaran umumnya ya, dalam mengikuti program CGP yang bersangkutan selalu berusaha maksimal dan sungguh-sungguh dalam mempraktikannya di kesehariannya di sekolah tempat yang bersangkutan mengajar, dan sudah menunjukkan bahwa guru tersebut menguasai kompetensi guru penggerak. Ya, seperti itu. Nah, alhamdulillah berarti diam-diam teman-teman ibu juga menilai ibu ya, diam-diam gitu kan. Oh, ternyata Bu Fitri sebelum jadi PGP ya dulunya begini nih, semenjak ikut PGP nih guru penggerak nih ada perubahan, ada terobosan baru, baik sikap maupun keterampilannya gitu kan. Yang dinilai orang kan sikap dan keterampilan gitu ya. Sikapnya yaitu banyak perubahan nih, dari cara bicaranya, dari cara mengajarnya dan lain-lain. Keterampilannya banyak hal-hal yang ibu berikan kepada murid dan rekan sejawat seperti itu. Di sini ada tambahan informasi yaitu perilaku yang perlu CGP terus lanjutkan. Nah, ini kan sikap juga ya gitu kan. Tingkatkan terus kompetensi yang ada. Jadi memang rekan-rekan tuh mengharapkan ya mendukung. Iya. Satu mendukung, memotivasi agar selalu tingkatkan, dan tidak lupa untuk saling berbagi ya kepada rekan sejawat. Perilaku yang perlu CGP hentikan, jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Iya, jangan pernah menyerah. Saya kasih tahu ya Bu ya, intermezzo nih. Ini kan di sini ada jangan pernah menyerah. Lagunya itu. Lagunya ya. The Massive. Iya. Dengan isyarat Bu, kita ikutin ya Bu ya. Gimana Bu? Iya, nggak apa-apa, duduk aja. Agak tinggi biar kelihatan gitu ya. Kalau jangan tuh begini, jangan. Ya. Ini ya, M ya, M. Tempel sini. Ya, M. Ya. Menyerah. Ya, ulangi ya. Jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah. Nah, seperti itu. Jadi perilaku ibu itu jangan menyerah.
katanya. Tadi saya isyaratkan dengan bahasa isyarat ya. Seperti itu. Perilaku yang CGP mulai lakukan itu wujudkan visi dan misi CGP. Nah, visi ibu waktu jadi CGP itu apa tuh? Nah, kata rekan-rekan sejawat tuh diwujudkan, artinya diterapkan, jadi biar ada hasilnya nih. Setelah murid yang ibu pegang selama 1 tahun tuh ada perubahan seperti itu. Mewujudkan peserta didik yang mandiri, terampil misalkan gitu ya. Berarti setelah ibu kan megang kelas 6 ya? Iya. Setelah lulus dari kelas 6, nah itu mandiri dalam apa? Tidak hanya mandiri dalam pembelajaran aja, dalam kesehariannya seperti memakai baju sendiri, ibaratnya mengambil bukunya dimasukin ke tas, bukan orang tua, dia melakukan sendiri, mandiri lah gitu kan, berangkat sekolah dan ibaratnya sudah mulai tuh tahu mana bajunya gitu, baju kotornya, baju apanya, pokoknya udah mulai mandiri, serba sendiri lah gitu. Terampilnya ya dia mulai terampil, mengasah keterampilan yang dia punya ya, miliki, seperti itu. Yang perlu saya tingkatkan kompetensinya dari responden-responden yang ada. Pertama dari kepala sekolah, yaitu tadi kompetensi memimpin pengembangan sekolah dan memimpin manajemen sekolah. Karena hal ini merupakan kompetensi yang harus dipahami sebagai pemimpin di sebuah organisasi yang nantinya diharapkan organisasi yang dipimpinnya itu bisa mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama ya. Kemudian dengan rekan sejawat, yaitu kompetensi mengembangkan diri beserta orang lain. Kenapa hal ini saya merasa kurang? Karena menurut saya kompetensi ini perlu dimiliki yang paling pertama bagi seorang guru penggerak. Selain bisa menangani diri sendiri, diharapkan dapat menjadi pioner yang aktif dalam mengajak warga sekolah sehingga berkiprah di organisasi profesi ini. Terus yang ketiga yaitu dari murid. Nah, dari murid sendiri kompetensi memimpin proses kegiatan pembelajaran. Saya sadar sepenuhnya ya, sebagai seorang guru itu harus mampu mengubah proses kegiatan belajar yang awalnya berpusat pada murid dan juga harus mampu untuk melakukan perbaikan yang lebih baik secara terus-menerus. Untuk mengasah kompetensi guru penggerak yang saya miliki ke depannya, itu memang kita harus komitmen ya Bu untuk mengasah itu dengan cara saya mengikuti pelatihan dan workshop. Karena ini kan merupakan pengembangan kompetensi yang dapat memperluas pengetahuan dan keterampilan. Yang kedua, tentu saja berkolaborasi dengan rekan sejawat. Saya harus belajar dari pengalaman-pengalaman belajar mereka juga, kemudian bertukar ide dan berbagi strategi pengajaran yang efektif. Selain itu juga kan mereka juga memberikan dukungan gitu kan, memberikan dukungan dan semangat terus untuk dalam pengajaran. Yang berikutnya adalah tentu saja kan zamannya sekarang zaman now ya Bu, itu pasti perlu meningkatkan literasi teknologi. Karena dengan adanya literasi tersebut saya bisa mengintegrasikan gitu loh, mana yang perlu gitu kan. Kemudian memperdalam pemahaman tentang pembelajaran sosial dan emosional sehingga bisa menciptakan lingkungan yang positif bagi murid. Yang terakhir adalah tadi evaluasi diri dan pembelajaran mandiri. Ini akan terus saya lakukan terhadap kinerja dan praktik pengajaran saya. Saya berharap dengan rencana ini bisa menciptakan lingkungan belajar yang positif dan memberikan dampak yang positif pula pada perkembangan sosial, emosional, dan akademik murid saya. Kalau melihat dari rencana tersebut, tentu saja ya Bu, kita yang pertama adalah pimpinan. Kepala sekolah itu pasti terlibat gitu. Kemudian rekan sejawat, lalu supervisor atau pembimbingnya dalam pelatihan dan keterampilan tadi yang saya laksanakan. Kemudian jaringan pendidikan serta sumber daya pendidikan yang ada. Saya yakin dengan melibatkan pihak-pihak tersebut itu dapat memperluas pengetahuan dan keterampilan saya sebagai guru penggerak dan terus bergerak dalam menciptakan lingkungan belajar yang positif. Saya perlu dukungan dari berbagai pihak ya Bu ya. Tentu saja tadi
Dukungannya itu pasti dari keluarga, kepala sekolah, rekan sejawat, komite yang saya sebutkan tadi ya Bu ya, sehingga tadi dapat mewujudkan visi dan misi sekolah yang menjadi tujuan bersama. Saya saat ini memang masuk pada modul 2.2 pembelajaran sosial emosional. Itu penting PSE dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman, sehingga individu di sekolah dapat meningkatkan kompetensi akademik dan kesejahteraan psikologisnya, well-being ya Bu ya, secara optimal. Saya juga memahami tentang PSE berdasarkan kerangka CASEL, yaitu Collaborative for Academic and Social Emotional Learning, yang bertujuan untuk mengembangkan 5 kompetensi sosial dan emosional. Ibu pasti mempunyai perencanaan tuh di kelas sesuai dengan RPP. Misalkan dalam RPP tersebut itu tentang kepemimpinan ya, seperti itu. Dikaitkan dengan pembelajaran sikap sosial emosionalnya bagaimana Bu terhadap anak-anak dan terhadap diri Ibu sendiri? Iya, saya tentu ya Bu sudah ada ya gitu ya, namun masih dalam proses perancangan ya gitu. Apalagi ada ini kan materi baru gitu, materinya baru sebenarnya, tapi untuk prakteknya sebenarnya secara tidak langsung kita sudah laksanakan gitu. Jadi mau tidak mau saya baru proses merancang saja gitu. Berarti Ibu pun sudah menerapkan ya dalam proses perancangan tersebut ya? Iya. Ya. Kan saya yaitu saya mampu untuk berusaha agar si murid itu mampu meningkatkan tadi yang dalam KSE-nya, kesadaran diri, mengembangkan keterampilan sosial yang positif. Kemudian murid mampu menunjukkan kemandirian dan manajemen diri yang baik. Lalu lingkungan belajar yang positif dan mendukung. Kemudian murid menunjukkan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, dampak positif dalam perilaku dan prestasi akademik. Murid mampu menghadapi krisis dengan lebih baik dan dukungan dari orang tua maupun stakeholder. Dengan harapan ini saya berkomitmen Bu akhirnya gitu loh, terus menerus menerapkan dan meningkatkan PSE di kelas saya mendatang. Saya ingin melihat perkembangan positif dan kualitas hidup murid, meningkatkan dalam aspek ya khususnya itu sosial dan emosionalnya, sehingga mereka tidak hanya menjadi murid yang cerdas secara akademik, tetapi juga punya pribadi yang tangguh dan memiliki hubungan sosial yang baik. Alhamdulillah saya sudah mencoba untuk menerapkan alur Bagja tadi untuk merencanakan perubahan diri ya, dan saya tentu saja masih dalam proses pencapaiannya gitu loh. Tapi saya akan berusaha dengan kesungguhan saya dan komitmen untuk terus belajar dan beradaptasi. Kita lihat aja nanti hasilnya. Kita harapkan sesuai dengan visi guru penggerak yang saya inginkan. Iya, saya tadi masih dalam proses pencapaian ya Bu. Tentu saja tadi berharap bahwa tahapan tersebut bisa mencapai apa yang menjadi visi yang saya inginkan tadi. Pasti ada Bu dalam menerapkan sesuatu hal yang baru ya Bu ya. Di antaranya itu tentu saja waktu dan komitmen. Ini yang agak-agak susah kadang ya Bu ya. Waktu dan komitmen, kemudian kolaborasi, kemudian implementasi rencana. Kita punya planning, tapi ketika untuk mengimplementasikan kan tidak gampang gitu kan. Kemudian penilaian dan evaluasi serta motivasi yang kadang masih naik turunnya. Itu tantangan yang saya hadapi. Yang perlu saya perbaiki ke depannya terkait dengan pelaksanaan tahapan Bagja tersebut untuk perubahan diri saya sehingga bisa mencapai visi yang telah saya rumuskan, yaitu menetapkan tujuan yang lebih spesifik lagi, melibatkan semua pihak terkait, lalu evaluasi dan refleksi secara berkala. Ini yang kadang suka tertinggal gitu kan. Kemudian mengatasi tantangan dengan solusi kreatif, lalu meningkatkan kemampuan diri dan mengadaptasi perencanaannya.
PI3 ini hal yang paling menarik yaitu tadi salah satunya adalah penambah wawasan pengetahuan saya untuk saya review kembali dengan keterkaitan modul-modul sebelumnya, Bu. Jadi review yang tadi menjadi acuan saya ke depannya itu jadi lebih baik gitu, dari review tadi, sehingga ini benar-benar ya, Bu, untuk PSE terutama untuk PSE, jadi saya amat tadi RPP diferensiasi, khususnya hal yang kita tadi Ibu berikan contoh-contohnya, itu hal yang menarik buat saya pada pendampingan kali ini. Alhamdulillah sih sebenarnya segala sesuatu itu baik ya, Bu, buat saya. Untuk pendampingan ke depannya saya berharap saya bisa menunjukkan praktik dari tadi review saya yang sudah kita refleksikan tadi ya, Bu ya, sehingga dapat hasil yang maksimal lah paling tidak. Ya, intinya apalagi PI3 ini dalam keadaan libur ya, Bu ya. Jadi Ibu juga tidak tergesa-gesa habis mengajar langsung pendampingan. Jadi itu lagi hal yang lebih menarik lagi ya. Jadi kita juga enggak banyak yang tugas-tugas yang bagaimana ya, Bu ya. Jadi agak rileks ya, Bu ya, PI3 ini seperti itu. Tapi Ibu tetap lebih nanti mempelajari lagi tentang RPP berdiferensiasi, karena nanti di PI 4, terima kasih Ibu sudah semangat gitu kan. Kita udah jalan berapa ya? Mau jalan ke 3 bulan ya? Iya. Iya, karena nanti ada loka 3 ya? Loka 3. Dan kita masih jauh ya, Bu ya, sampai bulan November 2024 loka 7, dan mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Amin, amin, amin ya Allah. Ya saya, Ibu, dan pasti dan rekan-rekan lain diberikan kesehatan, tetap diberikan semangat ya. Ketika kita melemah gitu kan ya, turun, ingat segala sesuatunya. Ingat kita melihat anak kita yang di rumah, anak kita yang ada di sekolah, rekan guru sejawat, bangkit lagi biar semangat terus seperti itu ya, Bu ya. Kadang ada, Bu, perasaan cepat down. Saya juga begitu. Oh, saya sempat down begitu ya. Tapi saya ingat ke anak saya, suami saya. Kalau saya tidak begini, ibaratnya siapa yang mau membahagiakan mereka? Karena dengan susah payahnya saya belajar lagi, dari depan laptop lagi, capek lagi, tapi di akhir kan ada kebahagiaan. Buat siapa? Buat anak-anak. Nah, begitupun Ibu juga. Buat siapa Ibu capek-capek begini? Buat diri Ibu, buat anak Ibu di rumah, anak-anak di sekolah. Pasti ini berkaitan dengan semua ya, Bu ya, kehidupan gitu kan. Bener, Bu. Apalagi kalau kita benar-benar tulus memberikan ilmu kepada orang lain, itu sampai kita meninggalnya nanti kan tidak akan terputus amal jarinya kita kan. Gitu. Jadi kita ingatnya ke situ, kalau kita lagi melemah, ya udah kita naik lagi seperti itu. Jadi selalu semangat terus ya, Bu ya. Baik, Bu. Apalagi kepala sekolah sangat mendukung. Dari hasil kuesioner juga kepala sekolah, rekan sejawat juga tadi dibaca dari umpan balik itu sangat mendukung, sangat menantikan kehadiran Bu Fitri ini untuk suatu terobosan inovasi barunya gitu kan untuk sekolah itu. Jadi itu yang harus lebih semangat lagi ya, Bu ya, gitu kan. Nanti ya saran saya, RPP-nya coba dibaca-baca lagi, diulik-ulik lagi apa yang kurang menurut Ibu gitu kan. Nanti saya juga akan mempelajari RPP Ibu. Jika memang ada ini, saya kasih masukan ya, Bu ya, mohon maaf ya gitu kan. Iya, seperti itu. Nanti di PI 4 ya harus siap tampil dengan anak-anak gitu kan. Iya, sesuai dengan mengajarnya sesuai dengan RPP tersebut ya, Bu ya. Iya, seperti itu. Dan nanti jika pun ada hal-hal yang terkait pembelajaran daring,
boleh Ibu catat di jurnal komunikasi ataupun boleh cetakkan ke pengajar praktik ya saya gitu kan. Apakah selama ini belajar di LMS ada kendala ya Bu ya? Alhamdulillah saya coba untuk ikuti ya Bu alurnya, ya bersyukur gitu. Ya mungkin kalau ada yang tertinggal iya saya akui gitu. Tapi untuk itu ya saya coba penuhi lah gitu. Tadi saya memang jurnal mingguannya yang masih tertinggal. tapi bisa dikejar kan ya? Bisa Alhamdulillah dikejar. nanti saya coba kejar ya Bu. Terima kasih. Alhamdulillah saya di sini dari pertama datang sudah disambut dengan baik. Sampaikan salam saya dengan kepada kepala sekolah. Jangan lupa Ibu juga memberikan informasinya pendampingan individu ketiga ini tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi berpihak pada murid agar ada feedback masukan dari ibu kepala sekolah tersebut ya. Dan salam kepada semuanya, semoga tetap semangat, tetap berinovasi seperti itu. Selamat Mufiti, semoga kita kembali lagi di PI 4. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, akan saya sampaikan kepada Ibu Kepala Sekolah, pada khususnya dan rekan-rekan sejawat yang selalu senantiasa mendampingi saya, memberikan dukungan pada saya. Semoga di PI-PI berikutnya bisa menjadi lebih baik untuk penerapan dari guru penggerak saya. Saya dadah dulu. Hai, terima kasih Ibu.